warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Komisi, perkenalkan saya Felamina Mariana, NIM 25017301117, peserta PPG Guru Tertentu LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto, tahun 2025. Bidang studi layanan kesehatan, dan ini adalah identitas saya berupa KTP dan tanda pengenal. Pada hari ini, Selasa 22 Juli 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di SMK Swasta Bina Dharma Pontianak, mata pelajaran KDM dengan materi konsep kebutuhan dasar manusia. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Pada silakan pimpin doa. Sudah kita mulai pelajaran pada kelima dan kita doa kepada kita masing-masing doa dimulai. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan semangat kita. Satu orang silakan pimpin. Oke, Dinda silakan. Anak-anak silakan berdiri ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan. Anak-anak, apa kabarnya? Baik. Semuanya masuk hari ini? Tidak. Siapa yang tidak masuk? Syifa sama Najwa. Siva dengan Najwa. Alasannya kenapa? Sakit. Sakit ya? Oke, baik, kita doakan yang sakit mudah-mudahan bisa sembuh ya, supaya besok bisa bergabung sekolah seperti biasa. Amin. Oke, baik, kita akan coba koneksi dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk materi kita hari ini yaitu
konsep kebutuhan dasar manusia. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, itu ingin bertanya dulu, mungkin ada anak yang bisa menjawab ya. Coba kalian pikirkan diri sendiri dulu, kalau kita itu bisa hidup, bisa bertahan tidak karena kebutuhan dasar kita terpenuhi, ya. Itu ditanyakan, menurut kalian apa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Oke, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kita berikan apresiasi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan kedua, coba kita pikirkan ke diri kita sendiri, ya kan? Menurut kalian, apa saja sih yang dibutuhkan oleh tubuh kita sehingga kita bisa bertahan hidup? Siapa bisa jawab? Kaila, silakan. Oksigen, makanan, dan air. Oke, jadi menurut Kaila yang dibutuhkan oleh tubuh kita antara lain oksigen, makanan, dan Air. betul kira-kira? Betul. Berikan tepuk tangan untuk Kaila. Oke, baik, terima kasih Kaila untuk jawabannya. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran materi kebutuhan dasar manusia ini yang pertama yaitu peserta didik memahami pengertian kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, peserta didik memahami prinsip dasar dari kebutuhan itu sendiri. Baik, kita akan ice breaking dulu ya anak-anak supaya tidak ngantuk. Kalau ada yang tadi kan setelah istirahat mungkin ada yang ngantuk gitu ya. Jadi kita akan ice breaking dulu. Tahu lagunya nggak? Tahu. Ya. Oke, silakan berdiri. Biar kita semangat dulu. Ibu akan hitung, kemudian kita nyanyi, kemudian diiringi dengan tepuk tangan. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita belajar. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Sekali lagi. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita belajar. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Nah, gimana sekarang? Udah segar? Siap untuk belajar? Siap. Oke, baik. Nah, untuk mengawali penjelasan materi kita, itu akan memutar video. Ya. Kita akan menonton sebuah video. Silakan anak-anak untuk memperhatikan. Ya. Video ini akan memperkenalkan teori hierarki kebutuhan yang dikembangkan oleh Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah seorang teoretikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Dia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor ahli psikologi. Maaf ya, Ibu akan berulang videonya. Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia memiliki kebutuhan. Kebutuhan muncul sebagai upaya manusia untuk mempertahankan hidupnya. Kebutuhan manusia memang bermacam-macam. Ada satu teori terkenal yang bisa menjelaskan konsep kebutuhan manusia tersebut. Teori tersebut adalah teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Manusia akan berusaha memenuhi satu jenjang kebutuhan terlebih dahulu. Setelah jenjang pertama terpenuhi, maka manusia akan mencoba memenuhi kebutuhan yang ada di jenjang berikutnya. Maslow mengelompokkan
merupakan 5 tingkat hierarki kebutuhan seperti digambarkan pada gambar segitiga ini. Paling dasar kebutuhan manusia menurut segitiga Maslow ini adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling mendasar dari hierarki Maslow. Kebutuhan ini disebut juga sebagai kebutuhan primer, seperti makan, minum, pakaian, dan perumahan. Manusia akan memenuhi kebutuhan fisiologis terlebih dahulu sebelum dia beranjak ke kebutuhan berikutnya. Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman merupakan kebutuhan yang menempati posisi kedua dari hierarki Maslow. Kebutuhan rasa aman ini meliputi kebutuhan keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosi. Kebutuhan ini didapatkan setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi. Berikutnya adalah kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan yang menempati posisi ketiga dari hierarki Maslow. Kebutuhan sosial ini meliputi kebutuhan kasih sayang, rasa memiliki, bersosialisasi, penerimaan, dan persahabatan. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan sosialisasi dalam menjalani hidupnya. Kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan merupakan kebutuhan yang menempati posisi keempat dari hierarki Maslow. Kebutuhan penghargaan meliputi harga diri, prestasi, pengakuan, dan perhatian. Kebutuhan penghargaan disebut juga kebutuhan harga diri, merupakan hak memperoleh dan kewajiban untuk meraih atau mempertahankan pengakuan dari orang lain. Dan yang terakhir, sebagai puncaknya adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan posisi tertinggi dari hierarki Maslow. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri sendiri, kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan diri, serta kebutuhan untuk menjadi orang yang lebih baik. Kebutuhan ini biasanya hanya diperoleh oleh orang-orang yang ingin menaklukkan kemampuan dirinya dan yang berani menerima tantangan dari luar. Tujuan utama pemenuhannya adalah untuk memperoleh kepuasan batin dan meningkatkan kepercayaan diri. Ya baik, sudah pemutaran videonya sudah selesai. Kita akan lanjutkan. Oke, jadi kita akan lanjutkan materinya. Tadi anak-anak sudah menonton videonya, setidaknya sudah ada sedikit gambaran ya tentang apa saja kebutuhan dasar manusia menurut siapa tadi? Maslow, Abraham Maslow. Jadi Abraham Maslow ini adalah kita biasa sebut sebagai bapak kebutuhan dasar manusia. Karena teori beliau yang paling banyak digunakan. Walaupun sebenarnya penemu dari kebutuhan dasar manusia ini tidak hanya beliau, ada juga James Mason dengan 14 kebutuhan dasar. Kita lebih sering menggunakan dan dia sangat terkenal adalah si Abraham Maslow. Baik, selanjutnya itu akan memaparkan materi yang terdiri dari ada 4 ya. Dari yang kita bahas materinya. Yang pertama itu pengertian, kemudian yang kedua prinsip dasar dari kebutuhan. Yang ketiga nanti baru kita masuk ke hierarki menurut Maslow. Dan yang keempat nanti faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia. Kita awali dengan pengertian dari kebutuhan dasar manusia. Tadi di awal itu sudah memberikan pertanyaan dan sudah dijawab bahwa kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Kita
Secara definisi, kebutuhan dasar manusia itu merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, di sini ada kata fisiologis dan psikologis. Jadi dia harus seimbang. Fisiologis itu lebih kepada fisik kita, kebutuhan dari fisik kita. Kalau psikologis itu mental kita ya, itu juga harus terpenuhi. Ya, seperti berkaitan dengan tadi kita tonton videonya. Psikologis itu seperti kebutuhan rasa aman, itu adalah salah satu kebutuhan psikologis kita. Kalau fisiologis tadi contohnya kebutuhan makanan, apa tadi? Minuman, oksigen. Jadi antara fisiologis dan psikologis harus seimbang. Barulah kita akan mengalami atau disebut dengan menjalani hidup yang sehat. Dan kita bisa hidup dalam keadaan sehat. Oke, kita lanjutkan. Prinsip dasar dari kebutuhan itu sendiri terdiri dari dua, yaitu homeostasis dan homeodinamika. Coba kita ulangi sama-sama. Yang pertama apa? Homeostasis. Yang kedua? Homeodinamika. Ada homeostasis dan homeodinamika. Apa itu? Ini penjelasannya ya. Marvel, bisa tolong dibacakan homeostasis itu apa? Bisa tolong dibacakan, suaranya agak keras. Homeostasis adalah suatu proses pemelihara stabilitas dan adaptasi terhadap kondisi lingkungan sekitar yang terjadi terus-menerus. Oke, terima kasih. Marvel, kita berikan tangan dulu. Jadi homeostasis itu adalah suatu proses pemeliharaan stabilitas dan adaptasi terhadap kondisi lingkungan sekitar yang terjadi terus menerus. Nah, di sini penekanannya pada kata stabilitas. Jadi tubuh kita selalu dalam keadaan stabil. Dan ada di situ apa? Adaptasi. Jadi mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan sekitar yang terjadi terus menerus. Seperti contohnya cuaca. Kadang-kadang kita berada dalam cuaca yang panas. Contohnya pada saat istirahat tadi kan, anak-anak ada yang mungkin ke kantin yang di taman sekolah, di depan sekolah. Ada di situ cuaca agak panas ya. Kemudian sekarang kita berada di ruangan. Kita pakai ruangan dengan ada kipas, ada AC. Kita merasa ruangannya lebih sejuk. Jadi tubuh kita bisa menjaga keseimbangan dari dua kondisi itu, misalnya cuaca panas dan cuaca dingin. Ya, itu artinya tubuh kita dalam keadaan homeostasis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi ada homeodinamika. Nanti akan kita jelaskan lagi. Nah, kita lihat dulu untuk homeostasis itu sendiri terbagi, ada penjelasannya lagi. Ada yang namanya homeostasis fisiologis. Homeostasis fisiologis ini merupakan homeostasis yang terjadi dalam tubuh kita, tubuh manusia, yang dikendalikan oleh sistem endokrin dan sistem saraf. Nah, jadi ibaratnya tubuh kita semacam seperti kayak apa? Pabrik lah ibaratnya seperti itu ya. Jadi ada yang mengendalikan. Yang mengendalikan dari tubuh kita ini, fungsi tubuh kita ini adalah sistem endokrin dan sistem saraf. Selanjutnya, nah ini contohnya supaya lebih jelas tentang homeostasis fisiologis tadi. Contohnya adalah pengontrolan gula darah. Nah, ini yang dikontrol oleh sistem endokrin, ya, gula darah. Nah, contohnya pada saat tubuh kita glukosa darahnya tinggi, ya, jadi glukosa darah dalam tubuh kita tinggi mungkin karena kita minumnya manis-manis atau makan karbohidrat yang lumayan banyak misalnya, sehingga gula darah kita, glukosa kita tinggi. Nah, di sini pankreas akan menyeimbangkan, ya, dalam tubuh kita ini ada namanya hormon pankreas, dia akan melepaskan insulin.
keseimbangan, ada yang menyeimbangkan. Oke. Selanjutnya pengontrolan suhu. Pengontrolan suhu ini merupakan contoh homeostasis fisiologis juga. Di dalam suhu yang rendah atau temperatur ruangan yang sangat rendah, tubuh kita akan kehilangan panas tubuh. Ya. Suhu tubuh menurun, menurun suhu tubuhnya. Nah, apa yang dilakukan oleh tubuh kita untuk menjaga tubuh dalam keadaan homeostasis atau seimbang? Yang pertama, tubuh akan memvasokonstriksi pembuluh darah. Artinya pembuluh darah kita akan mengecil, ya, akan mengecil. Ini vasokonstriksi artinya pengecilan pembuluh darah. Nah, kemudian kita akan melakukan carving up tubuh kita, kayak ini apa? Berusaha untuk menempuk. Nah, ini adalah salah satu usaha yang kadang tanpa kita sadari kalau kita berada di cuaca yang dingin. Kemudian bergetar atau spring. Nah, kita akan mungkin tubuh kita secara otomatis akan kayak sebentar kayak gini kalau kita dalam keadaan dingin. Tujuannya untuk memproduksi panas. Ini dengan vasokonstriksi pembuluh darah. Yang pertama tadi kehilangan panas akan menurun. Kemudian dengan carving up tadi, posisi tubuh kita menempuk, kehilangan panas kita juga bisa menurun. Kemudian dengan spring atau gemetaran akan meningkatkan produksi panas, sehingga terjadinya kembali pada suhu tubuh yang ke nilai yang normal atau yang sesuai, sehingga kita bisa bertahan. Cuman ada batasnya, kalau dalam keadaan yang lama tubuh kita tidak mampu, sehingga apa yang disebut dengan hipotermia. Kalau dengan hipotermia, suhu tubuh kita sudah di bawah 35, tidak mampu untuk menyesuaikan diri. Tapi dalam keadaan yang tidak terlalu lama ataupun kita bisa menyesuaikan. Oke, kita lanjutkan untuk selanjutnya tentang homeostasis psikologis. Nah, sebelum kita masuk ke homeostasis psikologis, itu mau tanya dulu, untuk yang fisiologis apakah sudah bisa dipahami? Sudah? Oke, jadi contohnya tadi ketika tubuh kita memproduksi gula darah, ada hormon pankreas yang memproduksi insulin untuk menyeimbangkannya dalam keadaan normal, ya. Kemudian yang kedua, contohnya adalah penyesuaian tubuh kita terhadap suhu. Jadi dari tubuh kita sendiri yang mengatasi, kan, supaya kita bisa beradaptasi dengan suhu. Marvel, gimana Marvel? Jelas? Oke, selanjutnya homeostasis psikologis. Ini berfokus pada keseimbangan apa? Emosional dan kesejahteraan
memukul, meremas, mencerca dan lain-lain. Cuma tetap diharapkan kita bisa menjaga, mengontrol diri kita, jangan sampai merusak diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Kalau itu terjadi sudah tidak normal, artinya kita sudah tidak bisa menjaga keseimbangan. Kalau misalnya kita marah sampai memberontak berlebihan sampai harus memukul orang sebagainya, artinya kita sudah tidak bisa mengendalikan diri, ya. Jadi kita tidak seimbang nih, tidak homeostasis. Sudah istilah orang itu kesabaran ada batasnya, memang betul. Tapi kita juga harus bisa melatih diri kita untuk sabar, mengontrol diri. Nah, apalagi nanti kalian ini kan sebagai calon apa? Calon asisten tenaga kesehatan. Nah, kita harus bisa melatih diri kita dengan gampang emosian. Kalau ada masalah, ada ketidakcocokan, kesalahpahaman harus diselesaikan secara baik-baik, ya, dengan kekeluargaan. Seperti itu. Oke, selanjutnya satu topik lagi sebelum kita ice breaking lagi, ya kita lanjut ya. Oke, ada yang disebut dengan homeodinamika. Homeodinamika ini artinya adalah pertukaran energi secara terus-menerus antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Pada proses ini, manusia harus terus melakukan penyesuaian dengan lingkungan sekitarnya agar dapat mempertahankan diri. Nah, sebenarnya penjelasannya tidak terlalu hampir mirip sih dengan komunikasi saya. Ini istilahnya pertukaran energi antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Kita harus bisa menyesuaikan diri terus. Oke, selanjutnya nanti kalian ingat-ingat lagi tentang Abraham Maslow yang tadi. Nah, lagi ya, kita akan jelaskan masuk ke materi ini seperti video yang sudah kita tadi. Namun sebelumnya kita akan ice breaking dulu beberapa menit, 1-2 menit. Anak-anak sedang berdiri lagi ya. Kalau ibu bilang tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Ya. Ibu kasih contoh dulu ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Ya, oke. Ingat ya? Oke. 1, 2, 3. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk lagi. Kita akan lanjutkan untuk kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow, terdiri dari 5. Kita membacanya mulai dari bawah. Ya, ini kan hierarki ya, hierarki Maslow. Jadi mulai dari bawah. Yang pertama apa? Kebutuhan fisiologis. Yang kedua, Rasa aman. yang ketiga, Rasa memiliki, cinta dan dicintai. yang keempat, Harga diri. yang kelima. Aktualisasi diri. Oke, sebelum ini nanti ada penjelasannya satu persatu. Dan kenapa bentuknya ini mengerucut semakin ke atas semakin kecil, kira-kira? Kenapa? Karena di bawah itu adalah kebutuhan primer kita paling dasar. Oke, terima kasih Kaila. Menurut Kaila tadi jawabannya sudah sangat benar sekali. Karena kebutuhan yang paling yang di bawah ini, kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan primer yang paling dasar. Makanya dia areanya lebih besar kan? Lebih besar. Untuk dasar. Jadi semakin di atas semakin mengecil. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, Ibu minta satu orang untuk membacakan dengan suara yang kuat ya. Boleh? Kebutuhan fisiologis atau fisiologis needs. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan biologis
kebutuhan makanan. Nah, ini secara tingkatan memang kita lebih mendahulukan kebutuhan cairan daripada makanan. Pada situasi contoh, misalnya kalian contoh tadi lah ya, itu kan banyak berbicara, bercerita, itu merasa haus kan. Nah, itu harus minum dulu baru bisa itu. Jadi misalnya juga kalian harus naik tangga dari lantai 1 sampai lantai 3. Sekolah kita kan 3 lantainya. Sampai di lantai 3 ada segelas air minum, ada roti. Kira-kira apa yang lebih duluan kalian konsumsi? Biasanya air. Itu minum dulu. Begitu juga kalau kita misalnya habis olahraga nih, lari, ataupun kalian pulang sekolah lah. Pulang sekolah sampai rumah pasti ambil minum dulu kan. Nah, makanya itu disebut dengan apa? Makanya kita urutkan setelah oksigen minuman dulu baru makan. Kemudian di sini ada eliminasi. Eliminasi ini maksudnya proses pembuangan dari tubuh kita. Melalui apa saja? BAB dan BAH. Jadi eliminasi di tubuh kita adalah proses pembuangan di tubuh kita, yaitu melalui BAB dan BAH, atau buang air besar dan buang air kecil. Ini juga termasuk kebutuhan dasar. Karena kalau itu terganggu, bayangkan orang tidak bisa BAB dalam 1 minggu misalnya, sudah harus membutuhkan kan itu juga tidak bisa BAK. 2 hari aja tidak bisa BAK, 2 hari saja tidak bisa BAK, sudah menjadi suatu masalah. Makanya dia termasuk kebutuhan dasar. Kemudian kebutuhan seksual juga masuk dalam kebutuhan fisiologis. Kalau untuk seksual ini memang dia adalah maksudnya terutama misalnya pada orang yang sudah berkeluarga, kan? Pasti dia itu jadi kebutuhan pokok nih, kebutuhan pertama. Kalau itu tidak terpenuhi bisa terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Mungkin kalian pasti bisa tahu lah sendiri banyak contoh gitu kan, salah satu contohnya kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi sehingga terjadi ketidakharmonis. Apa namamu? Ya, baca selanjutnya nanti aja ya. Oke. Ya, silakan baca poin ini dan istilahnya. Kebutuhan rasa aman dan perlindungan sepertinya perlindungan fisik, meliputi perlindungan atas ancaman terhadap tubuh atau kebutuhan bencana alam dan lain-lain. Perlindungan psikologis merasa terancam oleh keharusan untuk berinteraksi dengan orang lain. Baik, terima kasih. Nah, jadi kebutuhan yang kedua, kebutuhan rasa aman dan perlindungan atau safety needs. Saatnya jaminan. Oke, jadi contohnya itu adalah ada 2, perlindungan fisik dan psikologis. Untuk fisiknya meliputi perlindungan atas ancaman terhadap tubuh atau kehidupan, misalnya bencana alam, apalagi peperangan, ya. Jadi itu contoh perlindungan fisik. Nah, seperti kita tahu ada negara-negara yang sekarang kondisinya tidak aman, itu otomatis mereka kebutuhan rasa amannya terancam. Kemudian yang kedua, kebutuhan psikologis, merasa terancam oleh keharusan untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini artinya contohnya orang merasa tertekan dalam suatu lingkungan, dalam suatu komunitas, dalam suatu kelas misalnya. Seperti yang paling sangat kita kenal ada istilah bullying. Kalau seseorang yang dibully atau mengalami pembulian, otomatis kebutuhan rasa aman dan perlindungannya terancam atau terganggu. Terus perlindungan psikologisnya terganggu. Nah, karena itu diharapkan memang tidak ada yang namanya bully ya, terutama di sekolah kita, di kelas, di sekolah, dimanapun kita berada, hindari. Jangan menjadi pelaku, ataupun jangan sampai kita menjadi korban. Karena dibully itu sama tidak pernah tidak. Kebutuhan dasar kita terganggu. Sampai di sini paham? Oke.
memberi dan menerima kasih sayang kepada dan dari individu lain dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Oke, terima kasih Gladys. Sudah membaca. Tujuan ibu dari meminta kalian membaca supaya teman-teman yang lain juga bisa ikut membaca. Nah, kita belajar itu kan dengan melihat, mendengar, dan membaca. Itu bisa meningkatkan bisa kita lebih ingat. Jadi kemudian yang ketiga itu rasa cinta, sayang, serta rasa memiliki dan dimiliki atau love belonging. Ya. Ini kebutuhan untuk berafiliasi itu artinya kayak kita membaur, bisa diterima dalam suatu komunitas, dalam keluarga gitu ya. Kemudian membina persahabatan, mendapatkan keamatan keluarga, memberi dan menerima kasih sayang kepada dan dari individu lain. Kemudian dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Nah, ini dalam artian rasa cinta sayang ini bukan berarti sesama yang berlawanan jenis, pacaran misalnya. Tidak mesti seperti itu ya, tapi antara kita sebagai teman dalam satu kelas kalian harus membina hubungan rasa cinta sayang, rasa memiliki dan memiliki dalam satu kelas. Jangan sampai ada yang kurang senang, si A kurang senang dengan si B, berarti sebetulnya terganggu rasa cinta sayang itu. Begitu juga dalam keluarga, dalam lingkungan keluarga juga kita sangat mengharapkan ada yang namanya kasih sayang, ada kehangatan dalam keluarga. Nah, istilahnya walaupun punya kelebihan secara materi misalnya, tapi kalau keluarga itu kurang utuh berarti ada rasa yang kurang. Ini adalah kebutuhan yang ketiga, kebutuhan cinta, sayang, dan memiliki. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat itu kebutuhan harga diri. Siapa yang ingin membaca? KKN di belakang. Siapa namanya? Lupa ibu. Pelisa. Veronica Pelisa, silakan dibaca. Dan contohnya ya. Yang lainnya sudah ikut membaca dalam hati. Kebutuhan diri maupun perasaan ada yang orang lain. Kebutuhan ini terkait dengan keinginan untuk mendapatkan kekuatan, meraih prestasi, rasa percaya diri, dan kemerdekaan hidup. Selain itu, individu juga membutuhkan kemerdekaan dan keampunan dari individu. Oke, terima kasih Veronica. Nah, jadi kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan harga diri. Kebutuhan harga diri ini maupun perasaan ya, kebutuhan kita untuk dihargai oleh orang lain dan keinginan untuk mendapatkan kekuatan, kemudian meraih prestasi, rasa percaya diri dan kemerdekaan diri. Itu adalah kebutuhan harga diri. Nah, jadi misalnya kita di dalam kelas gitu kan, kita pasti ingin berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai, bisa setidaknya sebuah mata pelajaran kita bisa lulus KKM atau KKTT contohnya. Kalau kita sudah bisa lulus KKM, itu kita sudah merasa ada rasa puas, rasa senang. Jadi ada kepuasan di situ. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri kita. Dengan kita mencapai apa yang kita inginkan, kita merasa percaya diri. Dan kemudian kita merasa mendapatkan kekuatan dan pengakuan dari orang lain. Dalam suatu sekolah kayak SMA, SMK gitu kan, ada yang namanya ketua OSIS kan. Nah, biasanya di situ, untuk ketua OSIS ini kan dari peminatan juga. Si orang tersebut siapa nih yang siap untuk menjadi pengurus OSIS, ketua OSIS atau menjadi anggota OSIS? Di kelas ini ada kan anggota OSIS ya. Nah, itu juga berkaitan dengan kebutuhan harga diri atau rasa percaya diri. Dengan kita merasa menjadi pengurus OSIS, kita merasa lebih percaya diri, lebih bisa tampil, bisa membantu pelaksanaan berbagai kegiatan di sekolah. Nah, tapi bukan berarti yang di luar OSIS ini tidak baik. Tidak setiap orang
minat, punya standarnya masing. Ada yang merasa dengan tidak menjadi anggota OSIS tidak masalah. Saya juga bisa membantu pelaksanaan berbagai kegiatan di sekolah sebagai peserta, sebagai peserta misalnya. Itu kebutuhan harga diri. Kita lanjutkan yang terakhir, yang paling atas tadi dalam hierarki Maslow adalah kebutuhan apa? Aktualisasi diri atau self-actualization needs. Ini kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan terakhir dan tertinggi dalam hierarki Maslow, berupa kebutuhan untuk berkontribusi pada orang lain atau lingkungan serta mencapai potensi diri sepenuhnya. Ini dia lebih di atas dari kebutuhan harga diri lagi. Biasanya ini sebenarnya kalau dia tidak penuhi, tidak akan mengancam kehidupannya. Seperti itu, guys. Harga diri tadi pun sama juga sebenarnya, tidak terlalu mengancam. Ya. Itu kebutuhan aktualisasi diri. Jadi seperti sekarang sedang banyak FYP di TikTok yang ada kejadian kemarin itu ya, kejadian apa? Hari Gunung Rinjani. Ada tulis ya. Jatuh. Nah, disitu kan orang yang berani untuk menyelamatkan, untuk mengambil si tulis yang jatuh itu, dia harus punya keberanian sendiri. Ya. Selain tugas dan tanggung jawab juga, tapi dia punya keberanian. Dengan dia bisa melakukan itu, seperti yang kita dengar bahwa dia mengatakan dia pertama menyelamatkan orang dulu. Bahkan dia sampai berdoa dengan dirinya sendiri, kan? Kemudian dengan dia bisa menolong, menyelamatkan orang, dia merasa potensi dirinya bisa ditunjukkan sepenuhnya. Dia bisa menunjukkan potensi dirinya. Atau tidak usah kita berpikir orang yang menyelamatkan orang yang jatuh dari gunung jatuh. Seseorang yang punya hobi tertentu, yang misalnya kayak hobi mendaki gunung, dengan dia bisa mencapai gunung yang didaki tersebut, dia merasa puas, dia merasa ada kepuasan dalam dirinya, potensi dirinya tercapai. Padahal sebenarnya kalau dia tidak melakukan itu tidak masalah. Oke. Selanjutnya contoh lainnya lagi dari aktualisasi diri ini, misalnya ibu ambil contoh untuk profesi ya, tapi itu tidak bermaksud untuk menyinggung profesi apapun ya. Ada profesi A, tidak saya sebutkan. Profesi yang satunya dia pekerjaannya di luar ruangan, berpanas-panasan misalnya, tapi secara penghasilan pendidikannya lumayan gitu ya. Profesi yang satunya di dalam ruangan sejuk ber-AC misalnya, tetapi secara income-nya akan ini lebih rendah dari yang profesi di luar ruangan. Nah, secara individu masing-masing kedua orang ini mungkin saja yang profesinya di dalam ruangan dia merasa lebih tinggi daripada yang di luar ruangan. Secara aktualisasi diri lebih terakui, misalnya seperti itu. Tapi sebenarnya setiap orang punya standarnya masing-masing. Jadi untuk yang aktualisasi diri ini biasanya setiap orang punya standarnya masing-masing. Ada orang yang rasanya sudah cukup dengan yang dia dapatkan sekarang, tapi ada yang dia harus punya yang lebih lagi. Misalnya ibu seorang guru sudah ada pekerjaan sebagai guru gitu kan, tapi ibu ingin ada potensi lainnya yang bisa dikembangkan dengan mencari pekerjaan sampingan misalnya, jadi influencer misalnya, atau influencer ya. Dengan menjadi influencer dengan catatan tidak boleh mengganggu pekerjaan yang utama. Nah, dengan ibu ada satu pekerjaan yang lainnya, ibu merasa puas, potensi diri ibu tercapai, terpenuhi. Nah, ini tidak bermaksud promosi, ini dulu pernah menjadi youtuber, pernah menjadi YouTube, kemudian berbagai sosmed dan sebagainya. Ibu merasa ada kepuasan. Seiring berjalannya waktu, ibu lebih memfokuskan sebagai guru. Oke, selanjutnya kita masuk ke faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama itu apa?
Butuh istirahat yang lebih. Dia mungkin yang tadinya dia bisa sekolah, dia harus istirahat di rumah. Kemudian butuh obat. Jadi faktor kebutuhan dasar kita dipengaruhi oleh suatu penyakit. Ada kebutuhan yang lebih kalau seseorang dalam keadaan sakit, contohnya obat-obatan, dan kebutuhan istirahatnya. Yang kedua, hubungan. Faktor yang mempengaruhi kedua adalah hubungan. Seperti sudah dicontohkan tadi, adanya hubungan yang harmonis dalam kalian satu kelas, kan? Nah, itu akan sangat mempengaruhi aktivitas kalian, mood kalian, ya, perasaan kalian akan sangat terpengaruh. Tapi kalau ada satu kelas yang cekcok, ya, tidak cocok satu sama lain, yang tadinya mungkin kalian tidak butuh guru BK misalnya, jadi harus masuk nih guru BK ke kelas ini, harus mendamaikan yang sedang cekcok, tidak cocok misalnya, gitu ya. Jadi suatu hubungan yang kurang baik bisa mempengaruhi kebutuhan. Yang tadinya kalian bisa normal, bisa berjalan sehari-harinya bagus, sahabatannya baik. Kalau ada masalah, misalnya harus ada yang ditemani oleh seseorang. Contohnya guru. Selanjutnya konsep diri. Nah, kalian di sini jurusan apa? Perawat. Tentunya karena ada cita-cita untuk menjadi perawat. Biasanya kita memilih, contohnya kita memilih suatu jurusan kita sekolah, itu karena ada dalam diri kita ingin menjadi apa, ya? Oke. Jocelyn cita-citanya apa nih? Jocelyn? Dokter, Bu. Menjadi Dokter. dokter. Karin? Apa cita-citanya? Perawat, Bu. Perawat. Nah, tentunya kalian memilih sekolah sesuai jurusan karena ada konsep yang sudah terkonsep dalam diri kalian. Dan ingin menjadi apa? Kalau misalnya ingin menjadi kontir, nah mungkin kalian pilihnya STM, gitu kan? Atau SMK yang jurusan sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan ilmu kita. Jadi kita masing-masing punya konsep diri. Apa yang kita lakukan sekarang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya tahap perkembangan. Setiap dari manusia itu ada tahap-tahapnya. Pernah melalui tahap bayi, ya kan? Anak-anak, remaja, dewasa. Nah, setiap tahap ini kebutuhannya berbeda, ya. Kebutuhannya berbeda. Oke. Tahap perkembangan menurut Hafidz dibagi menjadi periode masa bayi dan anak kecil. Nah, untuk masa bayi dan anak kecil yang dibutuhkannya adalah kontrol badan, stabilitas fisiologi, ya, stabilitas di mana dia belajar berjalan, ya, dan seterusnya. Kemudian anak sekolah. Perkembangan yang dicapai diantaranya keterbatasan fisik, sikap sehat terhadap diri sendiri sebagai organisme yang penuh, belajar beranak jenis kelamin. Nah, jadi anak-anak itu berbeda tahap, berbeda kebutuhan yang harus dipelajari. Kalau tadi masih baik sekali, dia belajar bergerak, belajar berjalan misalnya. Kalau sudah masuk usia sekolah, beda lagi kebutuhannya. Kemudian masa muda, pubertas, sudah berbeda lagi kebutuhannya. Ya, sudah bisa belajar mandiri, mungkin ada yang harus jauh dari orang tua karena ingin sekolah di SMK Bina Dharma, di daerah dia tidak ada, dia harus ke luar kota dan tempat tinggalnya, seperti ya. Kemudian yang terakhir usia tengah baya. Yang berikutnya masih ada satu lagi. Usia tengah baya, biasanya di sini orang sudah berkeluarga, ya, sudah punya keluarga, sudah punya suami, istri, anak, beda lagi kebutuhannya. Kemudian yang terakhir, seseorang yang masuk masa dewasa lanjut, sudah pensiun. Nah, dia harus saling menguatkan ini. Dia kehilangan pekerjaan karena masa pensiun,
ada penyesuaian lagi kebutuhannya. Oke, sampai di sini penjelasan materi untuk materi kita hari ini. Selanjutnya Ibu berikan waktu kesempatan untuk tanyakan dulu anak-anak, apakah penjelasan itu sudah cukup jelas? Sudah. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Ada satu yang ingin bertanya. Gladys, silakan bertanya apa? Tadi Ibu kan sudah jelaskan tentang aktualisasi diri. Boleh nggak Gladys minta contoh aktualisasi diri? Oke, terima kasih Gladys untuk pertanyaannya. Kita berikan aplaus. Jadi kebutuhan aktualisasi diri ini adalah kebutuhan rasa kepuasan dalam diri kita. Ya. Jadi ini kebutuhan yang tertinggi, di mana sebenarnya kalau dia belum tercapai dia tidak mengganggu kehidupan. Ya. Misalnya, Ibu ambil contoh ya ke diri Ibu misalnya ya. Ibu pernah berkompetisi untuk menjadi seorang calon legislatif ya. Sampai 3 kali, kan? Pernah Ibu berkompetisi di situ. Itu karena ada sesuatu yang ingin Ibu capai, ingin menjadi anggota legislatif, contoh ya. Nah, begitu dia tidak tercapai, Ibu tidak masalah, tidak apa-apa, gitu kan? Karena toh Ibu tidak harus menjadi seorang dewan atau legislatif. Ibu juga sudah mencukupi, maksudnya sudah punya kerjaan dan sebagainya. Jadi, tapi kalau seandainya itu tercapai, pasti Ibu ada rasa kepuasan, ada rasa bangga, kepuasan, bisa membangun, bisa menjadi penyambung aspirasi masyarakat untuk membangun suatu daerah, suatu wilayah, dapilnya dan sebagainya. Jadi itu kebutuhan aktualisasi diri. Kalau dia tercapai akan memberikan rasa kita potensi diri itu sudah kayak bisa tereksplor, bisa sehingga bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi tereksplor, bisa mencapai lebih dari apa yang sekarang sudah didapatkan. Itu namanya aktualisasi diri. Secara aktualisasi diri itu merasa puas. Walaupun sebenarnya kalau tidak tercapai itu tidak mengganggu kebutuhan diri. Beda dengan kebutuhan fisiologis. Kalau dia tidak terpenuhi, kita misalnya bisa sakit, ya. Nah, seperti kebutuhan oksigen kan, kebutuhan fisiologis. Kalau kita kekurangan oksigen, kita merasa sesak. Nah, sesak kita. Sudah bisa dipahami? Jadi kebutuhan potensi diri. Terima kasih, Gladys. Selanjutnya mungkin Ibu yang giliran bertanya ya. Kita pakai acung tangan saja, siapa yang bisa jawab. Pertanyaannya, siapa yang bisa memberikan contoh untuk kebutuhan rasa aman? Apa tadi contohnya? Bebas dari rasa apa misalnya? Dari bullying, ya betul. Contohnya bebas dari bullying. Kemudian apa? Bebas dari ancaman fisik lainnya, misalnya peperangan. Oke. Baik, selanjutnya Ibu akan membagi, kita akan masuk ke sesi diskusi ya, di mana kalian harus membuat kelompok. Nah, silakan anak-anak membuat lingkaran sesuai kelompoknya. Jadi biar ini kita kelompoknya per baris saja ya, bisa 4 orang, mungkin bisa 5 orang per kelompok. Kita akan membuat lingkaran. Silakan membuat lingkaran di barisnya. Oke, sudah
kerja peserta didik atau LKPD ya. Dimana ini akan kita bahas nanti dalam kelompok pengajian. Silakan kalian pelajari dulu petunjuknya ya. Nanti akan dijelaskan lebih rinci. Ini adalah LKPD-nya. Silakan dibuka, dibaca. Silakan kalian pelajari LKPD-nya. Baik, sudah dapat semuanya? Nah, sekarang dengarkan penjelasan dari Ibu tentang LKPD yang harus kalian kerjakan berkelompok ya. Oke. Kita akan ada games ya. Akan ada games. Bisa kalian baca petunjuknya di situ. Gamesnya namanya TGT atau Turnamen Games Together. Apa tadi? TGT atau Turnamen Games Together. Ya, jadi kita akan bermain games dalam kelompok. Di mana di dalam kelompok yang berempat ini nanti akan memecahkan suatu masalah. Maksudnya menjawab suatu pertanyaan yang sudah Ibu siapkan. Pertanyaannya sudah Ibu siapkan di sini. Jadi LKPD yang kalian pegang itu adalah petunjuk tugasnya. Untuk tugasnya sendiri nanti di sini. Dan ini sudah ada 4 Ibu siapkan untuk games TGT-nya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi masing-masing ada 1. Nanti ini akan Ibu tempelkan di papan tulis. Kita akan matikan dulu. Ini akan Ibu tempelkan di papan tulis. Kemudian nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan 5 pertanyaan. Ada berapa pertanyaan? 5. Ya, masing-masing kelompok ada mendapat 5 pertanyaan. Nah, ini ada 5 lembar. Ini adalah untuk menjawab pertanyaan. Ya. Di sini untuk soal nomor 1, lembar kedua untuk soal nomor 2, lembar ketiga soal nomor 3, dan lembar keempat, lembar kelima untuk soal berikutnya ya. Jadi ada 5 lembar kertas putih untuk menjawab soalnya atau pertanyaannya. Soalnya ada di mana? Ada di dalam. Ada di balik ini soalnya. Ya. Jadi soalnya ada di dalam. Nanti dari masing-masing kelompok nanti akan ada maju. Orang pertama maju, nanti ada selesai. Lanjut orang kedua. Lanjut orang ketiga, orang keempat, dan seterusnya. Nanti dari orang keempat kan soalnya ada 5 nih. Untuk pertanyaan yang kelima itu berarti orang pertama lagi maju. Nah, kemudian sampai waktu tertentu Ibu akan lihat nanti berapa waktu yang bisa kalian tempuh. Mungkin sekitar 5 menit atau 7 menit. Nanti akan Ibu stop, udah selesai. Nah, nanti akan kita lihat jawabannya siapa yang paling lengkap. Nah, untuk orang kedua dia boleh menambah jawaban dari orang pertama. Jadi ketika dia mengerjakan soal nomor 2, misalnya orang pertama, contohnya orang pertama mengerjakan soal nomor 1, orang kedua mengerjakan soal nomor 2. Kalau mau dia langsung soal nomor 5 juga boleh, nggak masalah. Itu kan tergantung kalian. Misalnya dia sudah buka soalnya, bingung jawabannya, buka lagi soal yang kedua, masih agak ini. Dia buka soal nomor 5 yang lebih mudah. Orang pertama mengerjakan soal nomor 5 itu boleh. Orang kedua mengerjakan soal nomor 3 misalnya. Orang ketiga mengerjakan soal lagi. Kemudian kalau sudah selesai dia boleh menambahkan jawaban temannya. Ya, paham ya? Oke, baiklah, silakan dibaca lagi petunjuknya. Itu akan tempelkan kertas ini. Silakan dipelajari dulu petunjuk pekerjaannya. Tadi apa nama gamesnya, masih ingat? TGT. Turnamen Games Together.
Nanti pas majunya harus membawa pulpen ya. Kalau maju tidak bawa pulpen nanti tidak bisa jawab. Oke. Nah, ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Langsung ibu tunjukkan kelompok Kaila, kelompok 1, kelompoknya Mutia, kelompok 2, kelompoknya Badai, kelompok 3, kelompoknya Felisa, kelompok 4. Ya. Nah, jadi sudah paham kan aturannya tadi? Ya. Nah, ibu minta tolong ini fokusnya diketikkan dulu. Badai bisa bantu. Ketikkan dulu sekian. Oke, bisa keluar dari mesinnya nggak bisa? Nah, jadi ibu akan memberikan waktu untuk orang pertama. Kita coba dulu kurang lebih 1 menit. Kemudian harus ganti orangnya kedua. Mau seberapa banyak dia nulis itu tergantung kecepatan dia memikir, mengingat jawabannya dan menulis ya. Jelas? Bentar. Orang pertama silakan maju ke sini. Siapa yang menjadi orang pertama dari masing-masing kelompoknya? Berbaris ya. Berbaris terhadap kelompok ini. Nah, tapi jangan dulu mengisi. Sini. Oke, geser. Bisa nih. Ya. Oke. Orang kedua boleh di belakangnya bersiap. Orang kedua di belakangnya. Orang kedua. Ya. Nah, orang ketiga langsung kita tes dulu cukup nggak? Orang ketiga. Orang keempat, mungkin fungsinya bisa digeser lagi. Ya, oke. Masing-masing sudah pegang pulpen kan? Ya. Sekarang ibu berikan waktu. Ibu hitung sampai 3. Silakan orang pertama maju ya. 1, 2, 3. Silakan nanti jawab pertanyaannya. Oke, semangat. Waktu tersisa 25 detik lagi. 25 detik lagi untuk orang pertama. Kita masing-masing kasih waktu kurang lebih 1 menit ya. Oke, siap. Semangat. 20 detik lagi. Dibaca dengan teliti soalnya baru dijawab ya. Boleh nomor lompat, tidak harus nomor 1, tidak harus nomor 2 dulu urutannya. Oke, waktu habis. 1, 2, 3. Gantian orang kedua. Orang pertama ke belakang. Orang pertama ke belakang. Silakan jawab soal berikutnya. Waktunya 1 menit. Oke, kita coba ini dengan musik ya, semangat ya. Oke, Bu.
Oke, waktunya tersisa 30 detik lagi. Bu, kalau kita langsung tadi juga. Boleh, ya. Ganti orang ketiga ya. Habis. Bisa aja kan? Bisa tuh, Bu. Oke. 30 detik lagi. Atau lanjut saja ya, kalau merasa sudah cukup jawabannya boleh langsung. Oke, untuk selanjutnya Ibu tidak batasi waktunya. Ibu tidak batasi waktunya. Secara keseluruhan waktu tersisa 5 menit. 5 menit harus bisa diselesaikan ya. Ibu cari musik untuk penyemangatnya enggak? Agak gangguan ini sinyalnya. Musiknya sekarang. Ya ini sinyalnya kurang baik. Tadinya mau pakai musik ya, sinyalnya kurang. Oke. Waktu 4 menit lagi. Siapa yang jawaban paling lengkap dia pemenangnya. Kakak-kakak jarak dengan yang nulis agak jauh dikit. Agak mundur dikit. Orang kedua mundur Martel. Mundur. Bantu pegang Ibu. Kasihan Bu. Oke. Kita mau putar musik kan? Oke, waktu tersisa 3,5 menit. Waktu tersisa 3,5 menit. Tetap semangat. Ayo. Nggak boleh dekat-dekat ya, Bu. Jangan kedua. Orang kedua agak mundur sedikit. Mundur. Nanti dia agak balik itu. Udah jauh deh. Masuk ke dalam. Masuk, Bu. Oke.
Kelompok 3 ini masih kurang lengkap. Oke, Ibu buka aja ya biar lebih enak. Ya. Satu, dua. Baik anak-anak, Ibu sudah mengecek jawabannya dari 4 kelompok, semuanya sudah bagus ya. Terima kasih kerjasama kelompok yang hebat, yang luar biasa. Nah, Ibu akan mengumumkan peringkat atau nilai terbaik dari masing-masing kelompok. Untuk yang nilainya tertinggi boleh berbangga hati, tapi tidak boleh sombong. Untuk yang nilainya masih urutan keempat juga sudah bagus. Cuma karena ini harus kita ratingkan ya. Jadi jangan berkecil hati. Oke, Ibu akan bacakan untuk nilainya dari kelompok. Untuk kelompok dengan nilai urutan keempat adalah kelompok 3 dengan nilai 92. Yeay. Selanjutnya kelompok 4 total nilainya 93. Kelompok 1 nilainya 95. Dan kelompok 2 nilainya 100. Anak-anak, jadi inilah games kita untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih untuk kerjasama kelompok yang luar biasa. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga ada banyak ilmu yang bisa kalian dapatkan. Semoga kalian lebih memahami materi yang diberikan dan bisa mengaplikasikan atau menerapkan apa yang sudah kita pelajari. Dan terutama untuk kerjasama kelompoknya, terima kasih. Semuanya ceria, semuanya senang hari ini. Dan kita berikan aplaus untuk kita semuanya. Oke, nah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kebutuhan oksigenasi. Ya. Jadi anak-anak Ibu berikan tugas untuk membaca modul yang sudah Ibu bagikan untuk kalian pelajari tentang konsep kebutuhan oksigenasi. Itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan kita hari ini Ibu akhiri dengan ucapan syukur dan terima kasih. Kita sudah menyelesaikan materi kita hari ini. Sudah ada kerjasama yang baik antar kelompok. Terima kasih. Semoga di pertemuan berikutnya kita semakin semangat untuk mengikuti pembelajaran ya. Amin. Amin. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di mapel berikutnya. Pada hari apa mapel kita? Selasa.
hari Selasa. Baik. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Bu. Anak-anak silakan kembali ke posisi semula.